Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik anak-anak, jumpa lagi dengan Pak Zul. Kali ini kita akan membahas materi tentang pengakuan kemerdekaan Republik Indonesia dari PBB dan KMB serta reaksi Belanda atau respon Belanda terhadap kemerdekaan Indonesia. Pertama kita bahas nih, pengakuan kemerdekaan RI dari PBB atau United Nations. Nah, sebelum memperoleh pengakuan kemerdekaan dari PBB, para diplomat RI telah memperoleh pengakuan kemerdekaan dari berbagai negara, seperti Mesir, India, dan Australia. Nah, misi selanjutnya adalah mencari dukungan kemerdekaan dari PBB. Lalu yang menjadi pertanyaan adalah, mengapa pengakuan kemerdekaan dan dukungan PBB ini sangat penting bagi Republik Indonesia? Pengakuan kemerdekaan dan dukungan dari PBB untuk RI sangat penting karena peran PBB sebagai pemelihara perdamaian dunia mampu membangun opini bahwa RI sedang ditindas Belanda. Jadi intinya itu, kenapa para diplomat RI itu aktif menyuarakan Indonesia udah merdeka loh, tolong dong akui kami gitu loh sebagai negara baru yang merdeka. Dan setelah itu para diplomat Indonesia juga melancarkan misi tersebut ke organisasi internasional terbesar ketika itu, yaitu PBB, yang diikuti oleh sekitar ratusan negara. Makanya ketika Indonesia kasus mempertahankan kemerdekaan sementara ditindas Belanda juga, itu ketika disampaikan ke ranah PBB, maka simpati dunia internasional akan meningkat. Jadi intinya, pentingnya peran PBB dalam mengakui kemerdekaan Indonesia itu adalah dengan adanya turun tangan dari PBB terhadap kasus Indonesia Belanda ini, maka opini dunia akan terbentuk bahwa Indonesia itu negara yang udah merdeka loh, tapi kok masih ditindas oleh Belanda. Ternyata Belanda jahat banget gitu. Belanda masih ingin merebut suatu negara yang merdeka. Dan disinilah PBB sebagai organisasi dunia yang mampu memelihara perdamaian dunia harus bisa mengatasinya gitu. Nah, diplomasi luar negeri pihak Republik Indonesia. Pada Agustus 1947, perwakilan Indonesia atau delegasi Indonesia pertama kali tampil di Dewan Keamanan PBB untuk membela kemerdekaan Republik Indonesia. Para diplomat itu antara lain Haji Agus Salim, beliau ini pernah ke Mesir ya untuk memperoleh hubungan persahabatan dengan Mesir. Terus Sultan Syahrir, nah beliau ini juga aktif melobi para pemimpin dunia seperti Australia maupun India. Dan ada lagi satu tokoh, yaitu Lambertus Nicodemus Palar. Nah, LN Palar ini adalah seorang diplomat RI yang berhasil menembus barikade PBB ya. Dia itu bisa sampai di PBB untuk menyuarakan kepentingan Indonesia. Bahkan ketika Indonesia belum diakui kemerdekaan oleh PBB dan belum menjadi anggota PBB. Nah, kemudian selain peran para diplomat itu, ada hubungan lagi dari India dan Australia berperan penting membawa konflik Indonesia ke Dewan Keamanan PBB. Nah, India dan Australia membawa konflik Indonesia Belanda ke Dewan Keamanan PBB. India itu nantinya lewat konferensi New Delhi atau konferensi Interasia. Australia membawanya itu nanti di tahun 47 48 Australia itu terlibat dalam KTN gitu. Nah, sehingga dengan keterlibatan dua negara ini dan mereka mengajukan kasus Indonesia Belanda ke Dewan Keamanan PBB, maka banyak negara nantinya akan ikut memperhatikan masalah Indonesia tersorot di dunia ya gitu. Nah, secara de facto Dewan Keamanan PBB mengakui keberadaan Indonesia di tahun 47 itu. Nah, dengan buktinya adalah nama Indonesia disebut Dewan Keamanan PBB dalam sebuah resolusinya. Terus ada lagi seruan gencatan senjata bagi Indonesia dan Belanda yang dipatuhi sejak 17 Agustus 1947. Bahkan pada 25 Agustus 1947,
Dewan Keamanan PBB membentuk Komisi Jasa Baik, Goodwill Commission, istilah bahasa Inggrisnya, atau kita kenal dengan nama Komisi Tiga Negara. Nah, dalam Komisi Tiga Negara inilah ada negara tetangga kita yang berpihak kepada negara kita nih, Australia. Australia menjadi perwakilan Indonesia di KTN. Terus Belgia mewakili memihak Belanda, Australia, Indonesia. Terus Amerika sebagai pihak yang netral penengah, karena dia sebagai negara adik kuasa yang memegang peran penting di PBB. Nah, KTM tugasnya adalah untuk menyelesaikan konflik Indonesia-Belanda secara damai. Dia menyatakan itu pada 20 Oktober 1947. Di tanggal 27 Oktober, anggota KTN tiba di Indonesia untuk siap bertugas. Nah, KTN mengusulkan tempat perundingan untuk kedua negara ini ya. Nah, tempat perundingan yang diusulkan itu harus netral. Nah, tempat yang netral maksudnya adalah tidak boleh merupakan tempat pendudukannya Belanda di Indonesia maupun tempat ibu kota Republik Indonesia, Jogja. Jadi contoh, KTN ini mengusulkan agar konferensi antara Indonesia dan Belanda itu tidak digelar di Batavia atau di Jakarta, di mana Jakarta ketika itu dikuasai Belanda, dan tidak juga diselenggarakan di Yogyakarta yang ketika itu merupakan ibu kota Republik Indonesia. Jadi KTN mengusulkan suatu tempat yang netral di perairan Teluk Jakarta, tepatnya di geladak kapal yang namanya USS Renville. Ini geladak kapal punya Amerika Serikat. Nah, pada 8 Desember 1947 perundingannya dimulai ya. Anggota KTN yang terlibat dalam perundingan Renville itu antara lain Frank Graham dari Amerika Serikat, Richard Kirby dari Australia, dan Paul von Zielen dari Belgia. Nah, pada 17 Januari 1947 perjanjian Renville ditandatangani. Jadi proses perundingannya dari 8 Desember sampai nanti 17 Januari 48 nih. Nah, itu. Setelah perjanjian Renville ini ditandatangani, sepakat dong pihak Indonesia dan Belanda. Salah satu hasilnya antara lain di perjanjian Renville itu wilayah Republik Indonesia itu hanya terdiri dari Yogyakarta dan sebagian Jawa Tengah. Otomatis wilayah Indonesia kecil. Apalagi diberlakukan juga garis demarkasi Van Mook. Nah, itu dari demarkasi Van Mook itulah yang membuat wilayah Indonesia semakin kecil. Selain itu, Belanda juga syaratnya dia tidak boleh melakukan agresi atau serangan militernya ya ke pihak wilayah Indonesia. Namun, ternyata perjanjian Renville ini dilanggar oleh Belanda dengan melaksanakan agresi militer 2 pada 19 Desember 48. Kok melanggar? Kenapa? Karena agresi ini merupakan suatu peristiwa serangan Belanda terhadap ibu kota Republik Indonesia ketika itu, yaitu kota Yogyakarta. Agresi inilah yang menandai wah Belanda bandel lagi, dia melanggar perjanjian Renville. Sebelumnya udah melanggar perjanjian Linggarjati dengan melaksanakan agresi militer 1. Ini agresi militer 2. Dia menyerang ibu kota Yogyakarta lewat lapangan terbang Maguwoharjo. Dengan adanya agresi ini, maka direspon oleh berbagai pihak, dan pihak Indonesia itu makin keras untuk menyuarakan bahwa Belanda itu emang penjahat perang ke ranah PBB. Nah, saat sidang Dewan Keamanan PBB 22 Desember 48, perwakilan Indonesia yaitu A.A. Maramis dan kawan-kawan menyatakan Belanda melanggar perjanjian apa? Renville, dan menahan pemimpin Republik Indonesia. Jadi dengan agresi ini Belanda gencatan senjata kan harusnya sama Indonesia, tapi dia melanggarnya dengan perjanjian dengan agresi tersebut. Bahkan pemimpin Indonesia seperti Soekarno, Hatta, Agus Salim itu ditahan oleh Belanda. Di 20 sampai 23 Januari 1948, perwakilan Republik Indonesia menghadiri konferensi Inter-Asia di New Delhi. Nah, ini
bukti dukungan India yang sangat besar dampaknya bagi kemerdekaan Indonesia. India secara terang-terangan mengundang berbagai negara di Asia untuk menyuarakan masalah agresi militer Belanda II ini. Disuarakanlah itu sehingga peserta konferensi setuju mendesak PBB untuk segera mengatasi konflik Indonesia-Belanda. Ini Belanda makin bandel gitu, udah ngelanggar perjanjian berkali-kali gitu. Dan Dewan Keamanan PBB menerbitkan resolusi atas desakan lewat konferensi inter-Asia ini. Resolusinya, Belanda harus menghentikan segala operasi militer dan Indonesia harus menghentikan gerilya hingga menuju upaya perdamaian. Karena memang setelah agresi militer Belanda II itu, Belanda terus menyerang secara militer dan pasukan TNI Tentara Nasional Indonesia itu melakukan gerilya untuk mempertahankan kemerdekaan. Mereka bergerilya di sekitar Jawa Tengah, di pedalaman Jawa Tengah untuk mencoba merebut kembali ya Yogyakarta. PBB ingin semuanya damai. Namun upaya perdamaian itu masih menempuh jalan yang cukup panjang. Hingga nanti PBB mengubah Komisi 3 Negara menjadi UNC, United Nations Commission for Indonesia, atau Komisi Khusus Indonesia dari UN atau PBB. Tugas UNCI antara lain membantu melancarkan perundingan Indonesia-Belanda, terus mengurus pengembalian kekuasaan pemerintah RI ya, pengembalian para pemimpin RI yang ditahan Belanda ya tadi. Terus mengamati jajak pendapat atau plebisit, jajak pendapat tentang bagaimana kelanjutan antara konflik Indonesia-Belanda ini. Itu diambil dari pihak Indonesia maupun Belanda. Terus mengajukan usulan dan saran yang bisa membantu tercapainya kesepakatan dua negara. UNC, dia semacam mediator lah ya UNC ini. Namun Belanda lagi-lagi tidak mematuhi resolusi itu. Bahkan menyatakan setelah agresi itu, dia menyatakan itu dari bulan Januari 49 nanti sampai Maret 1949, Belanda menyatakan Indonesia itu sebagai negara sudah bubar, sudah tidak ada, terang-terangan di mata internasional. Wah, ini makin mempropagandakan bahwa menimbulkan keraguan bahwa Indonesia itu beneran ada atau enggak sih di mata orang-orang awam di dunia internasional ya. Belanda menggembar-gemborkan propaganda ini. Indonesia sudah bubar, Indonesia sudah tidak ada agresi itu. Nah, dari pihak Indonesia merespon propaganda tersebut dengan melaksanakan yang kita kenal serangan umum 1 Maret untuk mematahkan propaganda tadi. Pasukan TNI secara gerilya dan di pagi hari mereka merebut Yogyakarta hingga berhasil direbut dalam waktu 6 jam. Jadi pasukan Belanda pagi-pagi diserang tuh oleh para TNI yang bergerilya dari Jawa Tengah bagian utara ke kota Yogyakarta. Nah, dari serangan umum 1 Maret ini memiliki makna penting antara lain membuka mata dunia bahwa Republik Indonesia masih ada, tidak bubar ya. Dan TNI masih mempertahankan kedaulatan Republik Indonesia. Ini makna penting serangan umum 1 Maret. Jadi dengan adanya serangan umum 1 Maret ini mematahkan propaganda Belanda bahwa kita Indonesia itu sudah bubar. Padahal jelas kita masih eksis sebagai suatu negara dan sebagai suatu pertahanan ya. Karena setelah agresi militer Belanda II tadi, di bulan Desember tanggal 22 Desember itu pemerintah Republik Indonesia tuh Bung Karno nih sebelum ditahan itu dia sudah menitipkan pesan kepada Syafruddin Prawira Negara untuk membentuk suatu pemerintahan darurat. Nih kita setelah genosid militer Belanda itu nanti ada yang namanya PDRI, Pemerintahan Darurat Republik Indonesia, dengan kepala negaranya ketika itu adalah Syafruddin Prawira Negara. Ini suatu pemerintahan darurat yang dibentuk jikalau Yogyakarta atau ibu kota Republik Indonesia dikuasai Belanda. Dan ternyata betul, Soekarno itu mengirimkan pesan untuk pembentukan PDRI pada tanggal 18 Desember dan betul aja tanggal 19 Desember agresi militer Belanda terjadi dan PDRI resmi dibentuk tanggal 22 Desember. Masa PDRI ini nanti berlangsung hingga bulan Juli ya, bulan Juli 0749.
bulan Juli 1949. Gitu. Jadi PDRI. Indonesia itu masih eksis dengan ada pemerintahan darurat itu dipertahankan dan makin dikuatkan lagi dengan militer ya, serangan umum 1 Maret itu. Jadi pemerintah Indonesia secara administratif masih berada di PDRI, pemerintahan darurat. Nah, makna dari serangan umum 1 Maret ini kita balik lagi. Tadi membuka mata dunia bahwa RI dan TNI masih ada dan mempertahankan kemerdekaan. Efeknya apa sih? Dunia internasional semakin mengecam Belanda dan Dewan Keamanan PBB mendesak Belanda untuk berunding lagi dengan RI. Nah, perundingan itu nantinya akan membuahkan hasil dengan pelaksanaan konferensi meja bundar. Namun sebelum konferensi meja bundar ini dilaksanakan pula apa? Konferensi Inter-Indonesia. Inter-Indonesia. Oke, kita lanjut. Konferensi meja bundar dan sikap Belanda. Konferensi meja bundar dari segi waktu terlaksana tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949. Bertempat di Riederzaal, Kota Den Haag, Belanda. Pesertanya Indonesia, Belanda, BFO, dan Yunci. BFO itu kalau dalam bahasa Belanda panjangannya Bijkomstige Federal Overleg, atau kalau kita kenal sebagai negara-negara bagian bentukan Belanda, negara-negara serikat. Ada negara Indonesia Timur, negara Pasundan, negara Sumatera, dan sebagainya. Itu BFO. Nah, pimpinan konferensi ini adalah Perdana Menteri Belanda Willem Drees. Dari pihak Indonesia diwakili oleh Muhammad Hatta, Belanda diwakili oleh Y.V. Maarssen, BFO diwakili oleh Sultan Hamid II, dan Yunci diwakili oleh Critchley. Masalah yang dibahas dalam KMB yang cukup pelik ya dibahasnya. Pertama, tentang kerjasama Uni Indonesia-Belanda. Dari pihak Indonesia mau kerjasama yang bebas tanpa organisasi permanen. Kerjasama boleh dengan Belanda, tapi nggak ada organisasi permanen yang istilahnya organisasi itu menjadi organisasi yang lebih tinggi dari Belanda maupun Indonesia. Tapi Belanda maunya kerjasama yang luas dengan organisasi yang luas berupa Uni Indonesia-Belanda. Kerjasama luas, organisasi luas. Dengan kata lain, pemimpin dari Uni Indonesia-Belanda ini harus Ratu Belanda. Belanda maunya gitu. Tapi Indonesia maunya udah kerjasama biasa aja. Tanpa ada yang membawahi dari pihak manapun. Nah, itu masalah pertama. Masalah kedua, Indonesia hanya mengakui utang dari tahun 1942. Dari tahun 1942 mengakui hutangnya. Sedangkan Belanda maunya Indonesia itu harus mengakui utang dari masa kolonial tahun 1800-an pasca VOC hingga saat itu atau tahun 1949. Jadi bisa dibayangkan sekitar 100 tahun lebih ya kalau dari tahun 1800-an sampai 1949. Indonesia mau mengakui utang akibat peperangan, akibat perlawanan itu dari tahun 1942 sampai ketika itu ya. Berarti jarak tahun 7 tahun atau 8 tahunan. Tapi Belanda maunya mengakui utang dari masa kolonial tahun 1800-an hingga 1949. Ini sangat merugikan kalau kita mau menurutinya. Tapi ternyata KMB menemui hasil akhir dan kesepakatannya antara lain Belanda menyerahkan kedaulatan pada RIS, Republik Indonesia Serikat. Jadi yang diakui kemerdekaannya itu bukan Republik Indonesia Negara Kesatuan, tapi Republik Indonesia Negara Federal atau Negara Serikat di akhir Desember. Belanda mengatakannya ini menyerahkan ya. 27 Desember 1949 itu dalam kacamata Belanda itu penyerahan kedaulatan. Kalau dalam kacamata kita biasa menyebutnya pengakuan kedaulatan. Tentu artinya sangat berbeda. Kenapa? Nanti kita diskusikan. Terus diputuskan pula persetujuan pokok terkait keuangan, ekonomi, sosial, budaya, dan lain-lain. Terus penyelesaian masalah Irian Barat ditunda 1 tahun.
Irian Barat ini nanti menjadi konflik yang cukup berlarut-larut bahkan sampai tahun 60-an ya. KMB memuat ketentuan tentang pembentukan Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat dengan TNI sebagai intinya. KNIL atau Tentara Kolonial Belanda akan dibubarkan. Anggotanya akan masuk ke dalam Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat. Lalu kerajaan Belanda akan membentuk Uni Indonesia Belanda. Ternyata jadi nih Uni Indonesia Belanda ya. Indonesia Belanda akan membayar utang Belanda sejak tahun 42. Berarti setuju nih, Indonesia akan membayar utang Belanda sejak tahun 42 sampai tahun 49. Itu sekitar 7 tahun ya. Nggak dari zaman kolonial gitu. Nah, kalau ada pertanyaan, apakah dampak positif dari KMB ini? Yaitu pengakuan kedaulatan Republik Indonesia pada tanggal 27 Desember 1949. Pihak RI diwakili oleh Muhammad Hatta. Pelaksanaan penandatanganan pengakuan kedaulatan itu dilakukan di 2 tempat. Pertama di ruang tahta kerajaan Belanda di negeri Belanda sana dan di Jakarta, Indonesia. Kalau di Belanda itu dihadiri oleh Ratu Juliana, Ratu Belanda, Perdana Menteri Belanda Willem Drees, terus Menteri Seberang Lautan AMJS Sassen, serta delegasi Indonesia yaitu Muhammad Hatta. Kemudian kalau di Jakarta itu pengakuan kedaulatannya itu diwakili oleh, kalau pihak Indonesia diwakili Sultan Hamengkubuwono IX, terus kalau pihak Belanda diwakili oleh A.H.J. Loving. Nah, ini kalau ini suasana pengakuan kedaulatan RI di Belanda ya. Nah, kalau ada pertanyaan, apakah dampak positif dari KMB? Dampak positifnya ini, pengakuan kedaulatan RI dari Belanda tanggal 27 Desember. Jadi dengan adanya KMB itu, dengan segala konsekuensinya, kita sebagai negara Indonesia itu diakui kemerdekaannya oleh Belanda. Makanya dalam beberapa puluh tahun Belanda itu mengakui tanggal kemerdekaan kita itu bukan 17 Agustus 45 tapi 27 Desember 1949, merujuk pada pengakuan kedaulatan ini. Namun dampak negatif dari KMB ini apa aja sih? Nah, ini masalah Irian Barat. Ini akan merugikan ini. Terus masalah APRIS ini nanti memicu berbagai pemberontakan di daerah. Buka materi sejarah Indonesia ya, kelas 12. Terus dan yang jelas merugikan juga ini dampak ekonominya ya. Indonesia harus membayar utang Belanda. Udah baru merdeka, modalnya dikit, terus kena utang, rugi banget gitu. Dampak politiknya tadi positifnya intinya kita diakui dulu lah kemerdekaannya dulu gitu. Namun masalahnya banyak setelah itu, masalah Irian Barat, utang, potensi disintegrasi bangsa dari APRIS dan KNIL ini ya. Oke, sekian, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf kalau ada kesalahan dari teknis, mohon dimaafkan dan semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan silakan ajukan di kolom komentar. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Bye bye.